Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada mata pelajaran Matematika Umum kelas 12, khususnya pada materi aturan pencacahan yaitu permutasi dan kombinasi. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai yang pertama, kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini masih sama seperti pertemuan sebelumnya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi, 2. Mendeskripsikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi, 3. Menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi, 4. Menemukan konsep permutasi melalui masalah kontekstual, 5. Mengidentifikasi masalah kontekstual yang berkaitan dengan kombinasi, 6. Mendeskripsikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kombinasi, 7. Menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan kombinasi, 8. Menemukan konsep kombinasi melalui masalah kontekstual, 9. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi, 10. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kombinasi, dan yang terakhir, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, yaitu aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran kita yaitu melalui model pembelajaran problem based learning atau mode daring atau virtual class ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan beberapa permasalahan. Kita akan mulai pembelajaran berdasarkan masalah, kemudian nanti kita akan diskusikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan learning management system di sekolah serta menggunakan metode demonstrasi, diskusi, dan penugasan. Adapun peta konsep yaitu untuk bab aturan pencacahan, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, pada pertemuan kali ini yang kedua kita akan melanjutkan pembahasan ke permutasi dan kombinasi. Yang pertama yaitu permutasi. Kita mulai dari permutasi. Di sini diawali dari permasalahan, nanti kita akan mengidentifikasi masalah kontekstual, kemudian mendeskripsikan, kemudian menganalisis, sehingga kita menemukan konsep permutasi ini berdasarkan masalah kontekstual. Kemudian mari kita perhatikan permasalahan yang pertama, yaitu dari 10 pegawai pada kantor cabang akan dipilih kepala, sekretaris, dan bendahara. Berapakah banyak cara memilih pengurus cabang? Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, kita lihat di sini ada berapa jumlah pegawainya, yaitu ada 10. Nah, kita akan memilih menjadi beberapa, yaitu kepala, sekretaris, dan bendahara. Berarti ada 3. Kemudian kita lihat di sini, jika satu orang terpilih sebagai kepala, satu orang sebagai sekretaris, dan satu orang sebagai bendahara. Jika A terpilih sebagai ketua, kemudian B terpilih sebagai sekretaris, dan C terpilih sebagai bendahara, hal ini berbeda artinya atau berbeda kejadiannya dengan jika B terpilih sebagai ketua, C sebagai sekretaris, dan A sebagai bendahara. Berbeda juga dengan kejadiannya jika C terpilih sebagai ketua, A terpilih sebagai sekretaris, dan B terpilih sebagai bendahara. Nah, jika dimisalkan 3 orang tersebut yang terpilih adalah A, B, C, walaupun ketiganya itu orang-orang yang sama, yang terpilihnya itu A, B, dan C, namun ketika susunannya berbeda, maka akan terdapat kejadian yang berbeda pula. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun orang yang terpilih sama yaitu A, B, C, maka ketika susunannya berbeda, maka kemungkinan kejadiannya pun berbeda, sehingga kejadian 1 tidak sama dengan kejadian 2, tidak sama juga dengan kejadian 3. Atau bisa dikatakan AB tidak sama dengan BA. Nah, ini merupakan konsep permutasi. Artinya karena aturan pencacahan pada permasalahan ini memperhatikan urutan atau susunan. Nah, di sini memperhatikan urutan atau susunan ini merupakan konsep permutasi. Sebagai contoh lainnya, terdapat 2 bilangan yaitu 12 dan 21. Meskipun kedua bilangan ini tersusun dari 2 angka yang sama yaitu 1 dan 2, namun ketika disusun menjadi 12 dan 21, ini berbeda maknanya ya, berbeda nilainya. Nah, ini yang dinamakan permutasi. Adapun notasi permutasi seperti berikut. Nah, ini adalah rumus permutasi, yaitu n faktorial dibagi
dengan N dikurangi R faktorial. Untuk faktorial kita telah mempelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu nanti kita akan menggunakan faktorial ini untuk menyelesaikan konsep permutasi dan kombinasi. Selanjutnya kita selesaikan. Di sini kita telah menemukan rumus permutasinya dari unsur-unsur yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena 10 pegawai ini unsur-unsurnya semuanya berbeda, terpisah. Nah, tidak sama ya. Kemudian kita ketahui bahwa N-nya sama dengan 10, R-nya sama dengan 3. 3 itu terdiri dari kepala, sekretaris, dan bendahara. Sehingga kita menggunakan rumus permutasi untuk unsur-unsur yang berbeda, yaitu N faktorial per N min R faktorial, yaitu N-nya 10, kita substitusikan 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 3 faktorial, R-nya 3 ya, sehingga 10 faktorial dibagi 7 faktorial. Nah, ketika kita mengoperasikan hasilnya adalah 720. Sehingga dapat disimpulkan banyak cara memilih pengurus adalah 720 cara. Kemudian untuk permasalahan yang kedua. Nah, permasalahan ini ternyata berbeda jenisnya ya ketika kita baca. Yaitu kita baca berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf M, A, T, E, M, A, T, I, K, dan A. Nah, soal ini ternyata berbeda ya bentuknya dari soal yang pertama. Nah, kita mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu ada huruf-huruf berikut. Jika kita hitung jumlah hurufnya ada berapa? Yaitu M, A, T, E, M, A, T, I, K, dan A. Yaitu ada 10 huruf. Nah, dari 10 huruf ini ternyata memiliki dari 10 huruf yang tersedia ini, 10 unsur yang tersedia ini ternyata terdapat beberapa unsur yang sama. Yaitu apa saja? Yang pertama, yaitu huruf M berjumlah 2 unsur. Kemudian huruf A berjumlah 3 unsur. Kemudian huruf T berjumlah 3 unsur. Maaf 2 ya. Ini salah ketik. Nah, jika dimisalkan N banyaknya unsur yang tersedia, berarti berapa tadi jumlahnya? Yaitu ada 10 unsur. Kemudian K, banyak unsur pertama yang sama, yaitu banyak unsur M, yaitu 2. Kemudian banyak L, yaitu banyak unsur kedua yang sama, yaitu unsur A, tadi jumlahnya 3. Kemudian M banyak unsur ketiga yang sama, yaitu jumlahnya 2. Tadi salah ketik ya. Nah, harusnya jumlahnya 2. Nah, sehingga rumus permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama, yaitu rumusnya adalah sebagai berikut. Permutasi sama dengan N faktorial dibagi dengan K faktorial dikali L faktorial dikali M faktorial. Nah, kemudian kita selesaikan permasalahan berikut. Rumus permutasinya tadi telah kita temukan. Kemudian kita juga menemukan bahwa N-nya sebanyak 10, K-nya 2, L-nya 3, dan M-nya 2. Nah, ini nanti akan kita substitusikan ke rumus dari permutasi yang memuat beberapa unsur. Nah, kita substitusikan N-nya sama dengan 10, K-nya sama dengan 2, L-nya 3, dan M-nya 2. Jadi 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Sehingga ketika dioperasikan ketemu 327.600. Nah, jadi banyak susunan huruf adalah 327.600 susunan. Nah, kemudian kita lihat soal nomor 3. Misalnya, 3 orang yaitu Ardi, Bayu, dan Caca menempati 3 buah kursi yang mengelilingi sebuah meja bundar. Susunan penempatan ketiga orang itu diperlihatkan pada gambar berikut di samping. Bagaimana cara menempati kursi? Nah, ini terlihat berbeda ya dari 2 soal sebelumnya. Kita lihat di sini pada bagian A. Nah, jadi terdapat beberapa susunan ya, yaitu susunan yang pertama, susunan ABC, susunan BCA, dan susunan CAB merupakan susunan yang sama. Kita membaca urutan tersebut dari searah dengan perputaran jarum jam. Kemudian kita lihat gambar yang B, yaitu susunan ACB, susunan CBA, dan susunan BAC merupakan susunan yang sama pula.
Sehingga kita dapat temukan bahwa berdasarkan permasalahan ini kita menemukan berapa susunannya, yaitu sebanyak 2 ya. Ya, jadi sebanyak 2 macam. Kemudian jadi banyak susunan kursi ini ada 2 macam. Nah, 2 macam ini merupakan hasil dari 2 faktorial, yaitu 2 dikalikan dengan 1. Nah, 2 faktorial ini itu juga apa? 2 faktorial ini merupakan hasil dari pengurangan, yaitu 3 dikurangi 1 faktorial. Lalu apa hubungannya? Nanti ini berhubungan dengan rumus permutasi ini. Penempatan unsur-unsur dengan cara seperti itu disebut dengan permutasi siklis, atau ada juga yang menyebutnya permutasi melingkar, adapun permutasi sirkuler. Nah, adapun rumus permutasi siklis yaitu tadi tiga orang itu berarti apa? Itu N ya. Jadi rumus permutasi siklis yaitu N dikurangi 1 faktorial. Sehingga kita selesaikan permasalahan berikut. Sehingga banyak cara menempati kursi, yaitu N dikurangi 1 faktorial, 3 dikurangi 1 faktorial sama dengan 2 faktorial sama dengan 2. Nah, jadi banyak cara menempati kursi, ada 2 susunan atau 2 cara. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kombinasi. Pada bagian kombinasi ini kita akan menganalisis, kita akan mengidentifikasi dulu yang pertama tentang permasalahan kontekstual berkaitan dengan kombinasi. Kemudian kita akan mendeskripsikan, menganalisis, kemudian kita menemukan konsep dari kombinasi tersebut. Kita lihat ya permasalahan yang keempat, yaitu dari 10 orang siswa akan dipilih secara acak 3 siswa yang menjadi delegasi lomba debat. Berapa banyak cara memilih delegasi yang terbentuk? Nah, kita lihat di sini untuk menyelesaikannya bagaimana ya. Di sini soalnya sama ya. Cuma apa sih bedanya? Nah, di sini kita lihat 10 orang siswa akan dipilih 3 secara acak. Ini hampir sama soalnya dengan permasalahan pertama, hanya saja kita lihat di sini. Untuk siswa pertama yang terpilih, dimisalkan 3 siswa tersebut yang terpilih adalah PQR. Nah, jika satu orang terpilih sebagai siswa 1 yaitu P, sedangkan Q sebagai siswa 2 dan R sebagai siswa 3. Ini ketika Q sebagai siswa pertama, R sebagai siswa kedua, P sebagai siswa ketiga, dan R sebagai siswa pertama, P sebagai siswa kedua, dan Q sebagai siswa ketiga. Hal ini terlihat tidak ada perbedaan ya, ketiga-tiganya sama-sama terpilih menjadi sebagai lomba debat. Namun ketiganya ini tidak ada perbedaan, tidak menunjukkan urutan, tidak menunjukkan susunan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ketika suatu cara memilih kejadian tidak ada urutannya, maka kejadian terpilihnya PQR sebagai delegasi lomba debat ini adalah merupakan suatu kejadian, sehingga kejadian 1 sama dengan kejadian 2 sama dengan kejadian 3. Nah, sehingga di sini AB, kita misalkan AB sama dengan BA. Nah, karena aturan pencacahan pada permasalahan ini tidak memperhatikan urutan atau susunan, maka konsep ini disebut dengan kombinasi. Ya, kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Sebagai contoh lagi, ketika 2 orang bersalaman, ketika A bersalaman dengan B, itu sama saja kejadiannya dengan B bersalaman dengan A. Itu merupakan satu kejadian atau satu peristiwa. Adapun notasi kombinasi yaitu sebagai berikut. Nah, adapun rumus kombinasinya sebagai berikut, yaitu N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Nah, sekarang kita selesaikan permasalahan berikut. Tadi rumus kombinasi adalah seperti ini. Nah, kita ketahui bahwa N-nya sama dengan 10, R-nya sama dengan 3. Sehingga kita substitusikan angka-angka tersebut, bilangan-bilangan tersebut, yaitu N-nya 10, R-nya 3. Sehingga 10 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 10 dikurangi 3 faktorial. Kita kurangkan dulu, sehingga 10 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 7 faktorial. Nah, setelah kita operasikan, kita menemukan hasilnya yaitu 120. Sehingga banyak cara memilih delegasi adalah 120 cara. Nah, ketika
kita melihat permasalahan berkaitan dengan permutasi dan kombinasi, ini ternyata terdapat perbedaan ya. Nah, kita lihat di sini kita dapat menyimpulkan bahwa antara permutasi dan kombinasi ini perbedaannya apa? Yaitu yang pertama, permutasi itu memperhatikan urutan atau susunan. Jadi ketika suatu kejadian, walaupun unsur-unsurnya sama, tetapi ketika bertukar susunannya atau bertukar urutannya, maka hal tersebut merupakan kejadian yang berbeda. Sedangkan di kombinasi tidak memperhatikan urutan atau susunan. Sehingga jika unsur-unsurnya sama, ketika dibolak-balik itu merupakan tetap satu kejadian yang sama. Adapun permutasi dibagi menjadi 3, yaitu permutasi dari unsur yang berbeda. Rumusnya adalah n faktorial dibagi n dikurangi r faktorial. Kemudian yang kedua, permutasi dari unsur yang sama, yaitu rumusnya n faktorial dibagi k faktorial dikali l faktorial dikali m faktorial. Kemudian yang ketiga, permutasi siklis, yaitu rumusnya n dikurangi 1 faktorial. Nah, adapun rumus kombinasi yaitu n faktorial dibagi r faktorial dikali n dikurangi r faktorial. Nah, terima kasih. Kita telah mencapai akhir pertemuan untuk video ini, untuk video pembelajaran ini. Selanjutnya, anak-anak bisa menyelesaikan latihan soal yang terdapat dalam LKPD untuk selanjutnya dikembalikan kepada Ibu melalui forum Google Classroom. Nah, terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.